Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5012-5017. Kebangkitan garis keturunan. Sebelum suara wanita berpakaian putih itu jatuh, kabut hitam yang luar biasa telah menyapu sejauh 100 kaki, dan terdengar suara tulang yang bergesekan di dalam kabut. Kulit peri gila tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah barisan depan tentara pemakan jiwa. Dilihat ratusan kerangka dengan baju besi yang rusak perlahan berjalan keluar dari kabut hitam, api hantu hijau menghantam rongga mata yang berlubang, dan pedang tulang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Yang lebih menakutkan lagi adalah setiap kerangka dibungkus dengan lusinan garis hitam setipis rambut, dan ujung lain dari garis hitam ini memanjang hingga ke kedalaman lautan kabut, seolah-olah dikendalikan oleh semacam keberadaan yang menakutkan. Miles terhuyung-huyung berdiri dengan lengannya yang patah di belakangnya, memuntahkan seteguk busa darah. Sialan. Lao Su masih bisa membunuh. Satu-satunya prajurit kota badak yang tersisa secara spontan berkumpul untuk melindungi Dev yang terluka di tengah. Tobias Son berdiri bersandar dan mengambil pedang panjang berlumuran darah dari tanah, tetapi ujung pedangnya sedikit gemetar. Matthew mengertakkan giginya dan mengeluarkan selembar kertas jimat yang sudah menguning. Ini adalah jimat penyelamat hidupnya yang terakhir. Semuanya, saya khawatir saya akan menjelaskannya di sini hari ini. Orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba melemparkan segel guntur ke udara, dan segel guntur melonjak seukuran medan perang melawan angin, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di permukaan. Orang tua ini menghabiskan 100 tahun kultivasi untuk memicu guntur ilahi Jiuk Xiao. Berapa lama itu bisa bertahan? Pada saat kritis ini, Dev tiba-tiba bergerak-gerak dengan keras, dan pedang tebasan naga mengeluarkan suara mendengung yang keras. Wanita berbaju putih buru-buru menahannya, jangan bergerak. Anda terlalu terluka. Sebelum dia selesai berbicara, mata Dev melebar. Itu bukan lagi mata manusia, tetapi pupil vertikal seperti binatang buas, dengan nyala api berwarna darah yang aneh berdenyut di kedalaman pupil. Yang lebih menakutkan lagi adalah retakan di permukaan kulitnya mulai mengeluarkan cairan emas, yang terkondensasi menjadi butiran darah kecil di udara, dan anehnya tersuspensi. Tiba-tiba terdengar suara meringkik tajam dari kedalaman laut kabut, dan semua prajurit kerangka berhenti pada saat yang sama dan berbelok ke arah tempat Dev berada. Ketika lelaki tua berjubah ungu melihat ini, wajahnya berubah drastis. Tidak bagus. Dia membangkitkan kekuatan garis darah. Terlihat Dev mengambang perlahan, dan mutiara darah yang tergantung itu berkumpul ke arahnya seolah-olah dipanggil, mengembun menjadi sepasang sayap emas yang menjulang di belakangnya. Pedang tebasan naga juga mulai berkedip dengan cahaya keemasan, seolah menanggapi Dev. Lautan kabut tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan garis besar raksasa terlihat samar-samar. Itu adalah naga tulang seukuran gunung, dengan api jiwa ungu menyala di rongga matanya yang berlubang, dan paku hitam pekat dipaku di setiap tulang punggungnya. Naga tulang membuka mulutnya yang besar, tetapi bukan suara naga yang membuatnya terdengar, melainkan tangisan ribuan jiwa. Cetakan guntur dari lelaki tua berjubah ungu itu retak di bawah pengaruh gelombang suara ini, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Ini adalah Raja Naga Pemakan Jiwa. Istana Naga Iblis benar-benar mengirim makhluk seperti itu. Dev yang benar-benar bermutasi tiba-tiba mengeluarkan nyanyian naga, dan sayap darah emas di belakangnya membungkusnya, mengubah seluruh orang menjadi naga emas. Ini adalah pertama kalinya Dev membangunkan garis keturunannya. Setiap kali dia mengaktifkan kekuatan naga ilahi, akan ada bayangan naga emas di belakangnya. Tapi sekarang, Dev sendiri telah sepenuhnya menjadi naga emas. Dev langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju naga tulang. Bang! Pada saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang pecah menghancurkan semua kerangka dalam radius 100 kaki. Cahaya keemasan dan kabut hitam terjerat dengan deras di udara, dan setiap tabrakan menyebabkan distorsi halus di ruang spasial. Semua orang di tanah terguling oleh gelombang udara yang dahsyat, dan wanita berbaju putih itu nyaris tidak sempat memasukkan senjatanya yang patah ke tanah sebelum dia terlempar. Dia ngeri menemukan bahwa retakan spasial mulai muncul di area tengah pertempuran, dan petir hitam kecil melompat ke tepi retakan. Orang tua berjubah ungu itu sedikit terkejut dan berkata, kekuatan garis keturunan naga emas itu mengerikan. Tidak heran wanita tertua ingin menyelamatkannya. Wajah wanita berpakaian putih itu sulit dipercaya. Dia ternyata adalah garis keturunan naga emas. Nona, tidakkah kamu tahu? Orang tua berjubah ungu itu terkejut. Saya tidak tahu. Wanita berbaju putih menggelengkan kepalanya.
Orang tua berjubah ungu itu tersenyum pahit, garis keturunan naga emas ini memang kuat, tetapi garis keturunan ini perlu melahap banyak vitalitas setiap kali terbangun, jika tidak dapat dikendalikan. Sebelum dia selesai berbicara, pertempuran di udara tiba-tiba berubah. Naga tulang merobek separuh tubuh Dev dengan satu cakar, tetapi melihat bahwa darah yang berceceran tidak jatuh, tetapi berubah menjadi jarum darah yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk tubuh naga tulang secara terbalik. Yang lebih menakutkan lagi adalah persendian yang terkena jarum darah mulai meleleh, dan api jiwa ungu berlumuran darah kotor. Setelah melihat ini, Raja Naga Pemakan Jiwa tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke tanah. Tanah tiba-tiba berguncang hebat, dan tanah di bawah kaki semua orang melunak dengan aneh dan berubah menjadi zat kental seperti plasma. Lusinan rantai darah muncul dari tanah, menyeret para prajurit kota badak yang masih hidup ke dalam tanah. Setelah jeritan berhenti tiba-tiba, ada gelembung-gelembung yang menggelegak di dalam plasma. Tobias Son menyaksikan dengan ngeri saat kakinya perlahan tenggelam. Ini sihir macam apa ini? Orang tua berjubah ungu itu buru-buru mencubit triknya, dan energi guntur yang tersisa membentuk perisai untuk menahan semua orang. Ini bukan sihir, ini adalah kedatangan neraka darah dari istana jiwa iblis. Naga tulang di udara meratap kesakitan, dan bagian tubuhnya yang terkontaminasi menyebar dengan cepat. Ratusan tentakel hitam tebal tiba-tiba terbentang dari kedalaman laut kabut, dan tentakel ini ditutupi dengan mulut seperti pengisap, dengan ganas menggigit darah keturunan Dev. Setiap gigitan membawa hujan darah, tetapi darah jatuh ke tentakel dan segera terkorosi menjadi semburan asap hijau. Seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi gulungan gambar yang mengerikan, langit terbagi menjadi dua bagian oleh kabut darah dan kabut hitam, dan tanahnya adalah lautan darah yang bergolak. Wajah wanita berpakaian putih itu serius, dan setetes darah halus menetes ke senjata panjang itu, dan pola dekoratif yang tampak pada senjata itu bersinar. Dia memberkati hatinya dan menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh senjata, dan ujung senjata tiba-tiba meledak dengan cahaya putih bersih. Kemanapun cahaya ini pergi, lautan darah mundur dan kabut hitam menghilang. Orang tua berjubah ungu itu terkejut, "Nona, cahaya suci sihir ini digunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Bagaimana Anda bisa menggunakannya tanpa pandang bulu?" Wanita berbaju putih tidak menjawab, seluruh tombak tiba-tiba terlepas dan terbang keluar, berubah menjadi pelangi putih dan menembus ke tengah kelompok pertempuran. Tiba-tiba ada momen hening antara langit dan bumi. Segera setelah itu, cahaya putih yang lebih menyilaukan daripada matahari meledak, dan semua orang kehilangan penglihatannya untuk sementara. Ketika cahaya menghilang, hanya ada lubang hitam kosong dengan diameter hampir 100 kaki yang tersisa di udara, yang perlahan-lahan menutup. Baik naga tulang dan Dev menghilang tanpa jejak, hanya tombak panjangnya yang tertancap di tanah, dan badan tombak itu tertutup retakan. Wanita berbaju putih terhuyung-huyung ke senjata, dan saat dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tubuh tombak itu berubah menjadi debu dan tertiup angin. Setetes cairan sebening kristal jatuh dari bubuk yang berserakan dan mengembun menjadi kristal transparan kecil di telapak tangannya. Kristal itu sepertinya disegel dengan sinar merah yang berdenyut. Saat cahaya putih yang menyilaukan menghilang, seluruh medan perang menjadi sunyi. Sosok Dev perlahan jatuh dari udara, sisik naga emas di sekujur tubuhnya telah menghilang, dan dia telah kembali ke penampilan manusianya, dan api keemasan di pupil vertikalnya sedikit padam. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan retakan di permukaan kulitnya mengeluarkan butiran darah merah. Seluruh tubuhnya sepertinya telah terkuras dari seluruh kekuatannya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Namun, pada saat kekuatan darah di tubuhnya menyatu, aura yang lebih dingin diam-diam meletus dari kedalaman tubuhnya. Itu adalah roh jahat Pola Dao murni, gelap seperti tinta, dengan hawa dingin yang menggigit, berjalan di meridiannya seperti makhluk hidup. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan dua tanda hitam aneh muncul di kedalaman pupilnya. Rune itu dipelintir dan menggeliat, seolah-olah masih hidup. Di kejauhan, pasukan iblis pemakan jiwa dari Istana Naga Iblis, yang awalnya mematikan, tiba-tiba menghentikan serangannya. Di rongga mata kosong naga tulang yang memimpin, api jiwa ungu berdetak kencang. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya, dan cakar tulangnya yang besar sedikit ditekuk di depan Dev, membuat tindakan ritual yang aneh. Di lautan kabut, Raja Naga Pemakan Jiwa mendengar suara keraguan yang serak, roh jahat Pola Dao murni. Anda adalah seorang ras binatang, bagaimana Anda bisa memiliki roh jahat Pola Dao dari iblis bayangan? Dev nyaris tidak menopang tubuhnya, dan aura jahat Pola Dao di tubuhnya meluap tak terkendali, membentuk lingkaran kabut hitam di sekelilingnya. Senior iblis bayangin adalah teman baik saya, dan ada roh jahat Pola Dao di tubuh saya, yang belum normal. Dev berkata.
Kamu kentut, iblis bayangin telah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu menjadi teman baiknya, kamu hanya pria biasa. Katakan yang sebenarnya, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena kejam. Raja Naga Pemakan Jiwa memelototi Dev dan meraung. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Dev, orang ini, akan menjadi teman baik iblis bayangan. Bahkan jika Dev adalah darah naga emas, mustahil untuk mengetahui iblis bayangan dengan kekuatan seperti ini. Selain itu, iblis bayangan telah lama menghilang selama ribuan tahun, dan mereka dengar iblis bayangan tewas selama perang antara dewa dan iblis. Kata-kata Raja Naga Pemakan Jiwa segera menyebabkan naga tulang dan prajurit kerangka bergerak maju perlahan, menyerang kapan saja. Lihat benda apa ini. Dev langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa muncul, dan roh-roh jahat dari pola dao antara langit dan bumi langsung terus menyatu menuju busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa. Mata Raja Naga Pemakan Jiwa melebar. Tapi saat ini, beberapa naga tulang sudah siap menyerang Dev. Berhenti. Raja Naga Pemakan Jiwa berbicara dengan suara serak, dengan getaran logam yang menakutkan dalam suaranya, hentikan semuanya untukku. Naga tulang terdiam sesaat, api jiwanya berkedip-kedip, dan akhirnya perlahan mundur. Lautan kabut berputar, dan tentara kerangka yang tak terhitung jumlahnya surut seperti air pasang, dan mereka benar-benar berhenti menyerang. Peri gila dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan linglung, sama sekali tidak dapat memahami mengapa pasukan pemakan jiwa yang terkenal mundur karena kata-kata Dev. Aku tidak menyangka kamu benar-benar teman senior iblis bayangan, betapa aku telah menyinggung kamu. Raja Naga Pemakan Jiwa dengan sopan mengulurkan tangannya kepada Dev, dan kemudian bertanya, senior iblis bayangan telah menghilang selama ribuan tahun, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Iblis bayangan telah kembali ke alam surgawi, dan aku berencana menemukannya untuk bermain setelah beberapa saat. Dev berkata, ternyata senior iblis bayangan masih hidup, ini keajaiban. Raja Naga Pemakan Jiwa berkata dengan penuh emosi. Kamu tiba-tiba menyerang, tahukah kamu bahwa kota badak dan kota macan terbang sedang berperang, dan kamu ingin mendapat untung dengan memancing? Dev bertanya. Raja Naga Pemakan Jiwa mengangguk, ya, Tuan Istana mengirim saya untuk mengambil keuntungan dari pertempuran antara dua kota besar klan binatang dan langsung mengambil wilayah kedua kota ini menjadi miliknya sendiri. Beri aku wajah, kota badak, jangan disentuh, itu milik adikku, sedangkan untuk kota macan terbang, kamu bisa mengambilnya. Dev tahu bahwa meskipun Istana Naga Iblis tidak ikut campur, mereka tidak akan dapat mencapai kota macan terbang. Ada istana ke-8 di belakang kota macan terbang, dan kota badak hampir habis kekuatannya, jadi perlu untuk memaksakan diri. Okelah kalau begini. Okelah kalau begini. Dev berkata sebel. Oh, saya salah ya. Setelah Raja Naga Pemakan Jiwa selesai bercanda, dia langsung memimpin naga tulang dan tentata pemakan jiwa ke kota macan terbang. Chandler awalnya mengira dia telah melarikan diri, tetapi dia terengah-engah di kota utama dan beruntung. Tapi saat berikutnya, lebih dari selusin kota di kota macan terbang diserang oleh tentara iblis pemakan jiwa pada saat yang bersamaan. Para prajurit kota macan terbang menderita kerugian besar dalam perang besar, dan mereka belum pulih. Kali ini, mereka sama sekali bukan lawan dari tentara iblis pemakan jiwa ini, dan prajurit baju besi yang terbunuh tidak tersisa. Bahkan para biksu binatang di kota macan terbang juga dibantai. Setelah Chandler mendapat kabar ini, dia memuntahkan seteguk darah tua, dan hampir langsung mati. Tidak mungkin, dia hanya bisa meminta bantuan Joseph. Jika tidak, kota macan terbang akan jatuh ke tangan iblis. Setelah Joseph menerima kabar tersebut, dia segera membawa orang-orang dari istana ke-8 ke kota utama kota macan terbang. Utusan patroli telah pergi, dia ingin kembali dan membentuk kembali tubuhnya. Ketika Joseph dari Istana ke-8 memimpin pasukan tiba, apa yang dilihatnya adalah tekanan dari pasukan Istana Naga Iblis. Dia sangat marah dan meraung keras, aku di sini. Jangan biarkan Istana Naga Iblis masuk ke kota macan terbang setengah langkah. Raja Naga Pemakan Jiwa mengerutkan kening saat melihat Joseph tiba-tiba muncul. Apakah kamu dari 10 istana? Raja Naga Pemakan Jiwa bertanya. Ya, saya adalah penguasa Istana ke-8 dari 10 istana. Joseph mengangguk, asteris kota Feiyu ini telah ditempati oleh istana ke-8 saya. Jika Anda ingin mencari tanah untuk istana naga iblis, Anda harus memilih tempat lain. Saya pikir kota badak tidak buruk. Sekarang kota badak telah mengalami kerugian dalam hal kekuatan. Anda hanya perlu melakukan sedikit gerakan untuk menduduki kota badak. Joseph sebenarnya ingin istana naga iblis menduduki kota badak.
Jika bukan karena Raja Naga Pemakan Jiwa telah bertemu Dev dan mengetahui identitas Dev, dia akan benar-benar berniat untuk menduduki kota macan terbang dan kota badak. Surga Agung ini adalah tempat di mana tiga ras kami berjuang untuk supremasi. Klan Protoss Anda selalu mengatakan bahwa kalian adalah ras keempat. Mengapa Anda ingin bersaing dengan kami untuk memperebutkan wilayah? Sebuah kota binatang, bisakah kamu juga menunjukkannya ke pelipismu? Raja Naga Pemakan Jiwa berencana untuk membunyikan Joseph, membuat Joseph malu. Kamu berbicara omong kosong, pergi atau bertarung. Joseph mendengus dingin. Arogansi unik Protoss tidak memungkinkan dia, sebagai penguasa Istana ke-8, untuk mengikuti klan iblis ini turun 3 atau 4 kali. Persetan, ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa? Raja Naga Pemakan Jiwa meraung. Perang sudah di ambang batas. Para biksu dari Istana ke-8 mulai membentuk formasi untuk menghadapi musuh, dan cahaya jimat, pedang terbang, dan senjata sihir menerangi separuh langit. Naga tulang dari Istana Naga Iblis meraung di langit, dan tentara kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lautan kabut, dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di kota macan terbang. Istana Naga Iblis berperang melawan orang-orang dari Istana ke-8. Peri gila melihat ke arah kota utama kota macan terbang dan berkata dengan ekspresi gembira. Kebetulan anjing itu menggigit anjing itu, seteguk rambut. Matthew tersenyum. Tapi Miles khawatir, ada kepanikan di matanya. Ada apa? Dev memandang Mules dan bertanya. Saudaraku, aku khawatir Istana Naga Iblis ini bukan penantang Istana ke-8. Jika Istana Naga Iblis mundur dan kota macan terbang masih ditempati oleh Istana ke-8, maka kota badak saya akan berada dalam bahaya. Saya yakin tidak butuh waktu lama bagi Istana ke-8 untuk memulihkan diri dan beristirahat, dan mereka pasti akan membawa tentara dari kota macan terbang untuk membalas. Pada saat itu, kami tidak akan bisa bertahan. Kata Miles dengan cemas. Meskipun kekuatan kota macan terbang sangat rusak, kota badak tidak jauh lebih baik. Setelah beberapa saat, Joseph pasti akan membalas dendam. Kota badak dalam bahaya saat itu. Kamu benar, kamu tidak bisa membiarkan orang-orang dari Istana ke-8 menang. Dev mengangguk. Sekarang kita sudah lama kelelahan, di mana kita masih bisa membantu Istana Naga Iblis. Kata wanita berbaju putih. Mereka bertempur melawan orang-orang dari kota macan terbang dan Istana ke-8 untuk bertarung. Setelah pertarungan, tanpa penyembuhan apapun, mereka mengikuti Istana Naga Iblis untuk bertarung lagi. Sekarang semua orang telah mencapai batasnya. Aku punya cara. Mata Dev tiba-tiba berbinar, Miles, pergi dan bawa Saul. Apakah kita dapat membiarkan Joseph mundur, itu tergantung pada berartinya putranya di dalam hatinya. Ketika Miles mendengar ini, dia buru-buru membawa Saul ke sini. Dengan cara ini, Dev dan yang lainnya membawa Saul langsung ke kota utama kota macan terbang. Pada saat ini, Istana ke-8 mengikuti Raja Naga Pemakan Jiwa dan mereka bertarung tanpa bisa dijelaskan. Tetapi semakin Raja Naga Pemakan Jiwa menjadi ketakutan, semakin dia menjadi ketakutan, karena dia tahu bahwa Joseph, penguasa Istana ke-8, hanyalah karakter kecil di 10 istana. Seluruh Istana ke-8 Aula bukanlah apa-apa di 10 istan. Dan 10 istana ini, di seluruh klan Protoss, bukanlah kekuatan terbesar. Dengan cara ini, jika Anda benar-benar membuat jengkel penduduk 10 istana untuk sebuah kota, maka Istana Naga Iblis mereka mungkin ada dalam bahaya. Pada saat ini, Raja Iblis Pemakan Jiwa benar-benar mulai mundur. Berhenti. Dev berteriak. Suara Dev terdengar di telinga Joseph, Tuan Huo, kita bertemu lagi. Setelah Joseph menoleh dan melihat Dev, alisnya sedikit mengerutkan kening, dan matanya pecah-pecah, Dev. Ternyata kamu yang menangkap anak saya. Cepat lepaskan dia. Jika kamu mengatakan lepaskan, siapa kamu, jangan lupa, kamu adalah jenderal yang kalah. Meskipun Dev terluka parah saat ini, dia tidak bisa kehilangan momentum untuk berpura-pura kuat. Aku hanya secercah jiwa, tapi kamu dirasuki oleh jiwa orang lain. Ngomong-ngomong, aku tidak kalah darimu. Joseph mendengus dingin. Saul terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka ayahnya mengenal Dev. Selain itu, Dev menyebabkan cedera ayahnya. Tidak peduli apa, putramu ada di tanganku, aku akan membiarkanmu segera mundur, dan kemudian keluar dari kota macan terbang. Dev mengancam Joseph. Apakah kamu berani menyentuh anakku? Joseph menatap Dev dengan mata dingin. Apa yang tidak berani saya lakukan? Dev mencibir, bagian depan pedang berlalu dengan ringan, dan garis darah tiba-tiba keluar dari leher Saul, yang kami inginkan hanyalah kota macan terbang, tapi yang Anda inginkan adalah nyawa putra Anda. Ayah menyelamatkan saya, ayah menyelamatkan saya.
Saul merasakan kesejukan di lehernya dan buru-buru meneriaki Joseph. Medan perang jatuh ke jalan buntu yang aneh. Kulit Joseph sangat pucat, dan tinjunya mengepal. Chandler di sampingnya berkeringat deras saat ini. Dia paling takut pada keputusan Joseph, dan akhirnya mundur. Kota macan terbang ini miliknya. Jika Joseph tidak mempedulikannya, apa yang akan dia lakukan? Dia tahu bahwa kota macan terbang bukan miliknya, dan nilai pemanfaatannya dirinya sendiri telah hilang. Pada saat itu, dia akan mati dengan menyedihkan. Tubuh Chandler bergetar, dan dia berdoa dalam hatinya agar Joseph tidak pernah mundur. Tetapi pada akhirnya, Joseph mengertakkan gigi dan berkata, "Dev, jika saya mundur, maukah kamu melepaskan anak saya?" Tentu saja, seorang pria tidak bisa mengejar 4 kuda, aku bersumpah demi Tuhan. Dev mengangkat tangannya dan berkata, "Jika aku tidak melepaskan putramu, aku rela mengalami malapetaka dan tidak akan pernah terlahir kembali." Joseph mendengarkan kata-kata Dev, dan akhirnya dia melambaikan lengan bajunya dengan keras, "Semua orang dari Istana ke-8, mundur. Tuan Huo, jangan pergi, apa yang harus saya lakukan?" Melihat ini, Chandler ingin meminta Joseph untuk tinggal. Tapi Joseph bahkan tidak menatapnya, dan langsung pergi. Chandler hanyalah bidak catur, dan sekarang bidak catur itu tidak berguna, Joseph tidak akan pernah melihatnya. Mereka adalah Protoss, bahkan ras manusia yang mulia diremehkan oleh Protoss, apalagi para ras binatang. Dengan mundurnya tentara Istana ke-8, Chandler segera membawa tentara kota macan ternyata yang tersisa dan berlutut ke tanah. "Menyerah, kami menyerah." Chandler ingin menyerah dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, orang-orang di Istana Naga Iblis tidak menerimanya, dan memenggal kepala semua orang dari kota macan ternyata, bahkan kelegaan pun tidak hilang. Raja Naga Pemakan Jiwa melirik Dev dalam-dalam, dan tampaknya memiliki makna yang dalam-dalam api jiwa, rekan Taoist Chen, Istana Naga Iblis akan mengingat kejadian hari ini. Setelah berbicara, dia memimpin pasukannya ke kota utama. Dev menyingkirkan pedang panjangnya dan melepaskan Saul, yang wajahnya abu-abu seperti kematian. "Terima kasih, atas bantuanmu. Nona, saya tidak tahu nama Anda. Bisakah Anda memberitahu nama Anda?" Dev berkata pada wanita berbaju putih itu. "Nama saya Beatrice Mo." Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis. "Nona, kita harus kembali, kalau tidak Patriark pasti khawatir," kata lelaki tua berjubah ungu itu. Beatrice mengangguk, lalu menatap Dev dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan orang-orang dari benua Changsuan. Jika ada takdir, kita akan bertemu satu sama lain." Setelah Beatrice selesai berbicara, dia berencana untuk pergi dengan lelaki tua berjubah ungu itu. Tapi ketika lelaki tua berjubah ungu itu perlahan membuka lubang hitam kosong, wajah Beatrice tiba-tiba berubah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. "Nona!" Orang tua berjubah ungu itu terkejut. "Elder Lei, dengan kondisi fisik saya saat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu." Beatrice berkata dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Setelah melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu tidak bisa menahan desahan dan berkata, "Kamu menggunakan cahaya ajaib untuk menghancurkan senjata keluarga Mo, dan sekarang kamu terluka dan tidak bisa kembali. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Patriark? Elder Lei, kamu kembali dulu dan menstabilkan ayahku terlebih dahulu, dan ketika aku pulih dari cederaku selama beberapa hari, kamu bisa kembali lagi." Beatrice berkata, "Nona Mo, cederamu akan kami tangani. Dalam hal penyembuhan, masih ada sumber daya yang dibutuhkan. Kami semua akan menanggungnya. Sampai Anda pulih dari cedera Anda, saya juga akan menanggung keselamatan Anda." Dev memandang Beatrice seperti itu, dan mau tidak mau merasa sangat bersalah. "Elder Lei, rekan Taoist Chen telah mengatakannya, jadi jangan khawatir, kembalilah." Beatrice berkata kepada lelaki tua berjubah ungu itu. Orang tua berjubah ungu itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, Nona, kamu harus menjaga dirimu baik-baik." Setelah berbicara, lelaki tua berjubah ungu itu melambai ringan, dan guntur dan kilat menyapu kehampaan. Kehampaan itu bergetar beberapa saat, dan tubuh lelaki tua berjubah ungu itu ditelan oleh kegelapan dan menghilang dalam sekejap. "Ayo, kita kembali juga." Dev membawa semua orang dan menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kota badak. Adapun Saul, Dev tidak melepaskannya. Dia harus menggunakan Saul untuk memeras Joseph terlebih dahulu. Jika tidak, jika Saul dibebaskan sekarang, Joseph akan menyerang besok. Apa yang dia gunakan untuk melawan situasi ini? Ketika dia kembali ke kota badak, hal pertama yang dilakukan Dev adalah memilah-milah tubuh Ruskov. Adapun Dixon, dia sudah meledak dan menghilang, dan pada akhirnya bahkan tidak ada mayat.
Meskipun Dev belum lama mengenal Ruskov, di hatinya, dia selalu menganggapnya sebagai saudara laki-laki. Matthew juga tampak sedih. Selama periode kontak ini, Matthew juga mengenal baik Ruskov. Saudaraku, pergilah dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendammu atas kebencian ini, semua orang di Istana ke-8, aku akan membunuh mereka semua. Dev melihat tubuh Ruskov dan berkata dengan mata dingin. Yah, ini semua takdir surga, jangan salahkan dirimu sendiri. Matthew menepuk bahu Dev. Setelah beberapa saat, mereka berdua menguburkan tubuh Ruskov. Dibandingkan Dixon, Ruskov beruntung masih ada mayat yang bisa dikubur. Bahkan ada kesempatan untuk bereinkarnasi dan menjadi orang baru. Tetapi setelah ledakan, itu benar-benar hilang, dan tidak ada kemungkinan untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Jadi, bahkan jika beberapa orang mati, mereka tidak akan memilih untuk meledak sendiri. Pergi dan temui ayah mertuamu, kurasa dia juga dalam keadaan tidak baik. Matthew berkata. Dev mengangguk dan pergi menemui Tobiasson. Setelah pertempuran, Tobiasson jelas jauh lebih lemah. Selain itu, kematian Dixon memberinya pukulan telak. Melihat Dev datang, Tobiasson tersenyum dan berkata, menantu, aku baik-baik saja. Setelah hidup selama bertahun-tahun, saya telah lama mengabaikan hidup dan mati. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku diam selama beberapa hari dan istirahat yang baik. Dev mengangguk, tidak berbicara, berbalik dan pergi. Setelah pergi, tangisan Tobiasson terdengar dari kamar. Meskipun Dixon adalah bawahannya, dia setia dan meledak untuk menyelamatkan Tobiasson. Tobiasson merasa tidak nyaman. Dev pergi, lalu menemukan Beatrice. Beatrice dalam keadaan buruk dan wajahnya sedikit pucat, tetapi ketika dia melihat Dev, dia masih tersenyum. Nona Mo, saya akan membawa Anda ke tempat yang baik untuk penyembuhan dan pemulihan Anda. Dev berkata pada Beatrice. Kemana? Beatrice bingung. Kamu akan tahu ketika kamu pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah maju dan menarik Beatrice, lalu langsung memasuki menara penindas iblis. Ketika Beatrice masuk ke dalam menara penindas iblis, dia tercengang. Karena masih ada urat batu giok peri yang tak terhitung jumlahnya di menara penindas iblis ini. Urat batu giok peri di menara ini ribuan kali lebih kuat daripada di luar. Bersambung.